Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di lembur juga bara yang di kota, subscriber channel Dulur Rahayu. Baiklah, ini saya lagi nunggu anak-anak lagi bermain di salah satu wisata terdekat di Kabupaten Subang, tepatnya di Ciater, yaitu di The Castello. Saya merasa perlu untuk membahas bahasan yang selalu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam setiap panggung-panggung kebudayaan. Utamanya, yang selalu saya perhatikan ketika saya ngonten, saya tidak semata-mata ngonten gitu, dan tidak semata-mata cari AdSense. Tetapi kadang dalam setiap pagelaran, dalam setiap pidato politik, dalam setiap pidato kebudayaan, saya selalu mencermati sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, dari panggung ke panggung ada beberapa irisan ya, ada beberapa benang merah, ada beberapa gagasan yang menjadi watak dan ciri khas Kang Deddy Mulyadi. Di antaranya bagaimana ia mengajak para pemimpin untuk mencintai rakyat, bagaimana seorang pemimpin untuk memimpin itu dengan jiwa, hati, dan rasa. Kemudian bagaimana pemimpin memiliki kepedulian terhadap alam, terhadap kehidupan, lingkungan, tema-tema alam, tema-tema sosial. Itu yang kemudian selalu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Juga tidak luput dari tema-tema kebudayaan, terutama budaya Sunda. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengajak warga masyarakat Jawa Barat atau orang-orang yang hadir dalam mimbar-mimbar kebudayaan yang ia gelar, yang ia suguhkan kepada rakyat itu. Kemudian juga diantaranya juga banyak heureuy ya. Heureuy atau bahasa lain gogonyakan, bobodoran, hiburan. Itu juga menjadi ciri khas Kang Deddy Mulyadi yang membawa serta-merta para talent. Diantaranya biasanya ada Cepia, ada Kang Ohang, kemudian ada para artis lain, misalnya artisnya ada Kang Charlie, kemudian MK9, grup MK9, kemudian ada juga Ade Astrid yang akhir-akhir ini sering ikut manggung ya. Nah, konsep Kang Deddy Mulyadi itu ya selalu membuat orang bagaimana bahagia, bagaimana tertawa, dan tertawa itu tidak mengenal strata. Dalam acara Kang Deddy Mulyadi, para pejabat dan rakyat sama-sama tertawa untuk bahagia. Nah, itu menjadi ciri khas bagaimana Kang Deddy Mulyadi. Namun di beberapa pidato politik Kang Deddy Mulyadi, pidato kebudayaan Kang Deddy Mulyadi, pidato kesundaan Kang Deddy Mulyadi, ini ada yang menarik kemarin waktu di Cipatat, Bandung ya. Sayang sekali pada saat itu saya hadir terlambat datang di Cipatat, di desa Cipta Harja. Saya pikir itu dari jalan utama itu ya masuk, jalannya kecil, sepi gitu. Ternyata pas sampai ke lapangan, wow, luar biasa banget ya. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi selalu diserbu oleh puluhan ribu warga untuk ya sekedar bersalaman, bersuap foto, atau kemudian kadang berkeluh kesah, memeluk, banyak hal lah yang menjadi ekspresi kecintaan dan sayangnya warga Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah sebuah fenomena di mana seorang pemimpin begitu dieluk-elukan oleh fans, oleh followernya gitu. Jarang kan, sekelas gubernur aja kalau dia datang misalnya ke tempat, nggak seperti sambutan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan hoax atau bukan ngarang-ngarang dan jumawa mengagung-agungkan Kang Deddy Mulyadi, tetapi fakta. Saya selalu membandingkan dan melihat realitas dan fakta di lapangan, bagaimana sambutan warga terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bahkan sampai anak-anak kecil, saya ingat waktu di mana ya, di Ranca Ekek kalau nggak salah, itu sampai lompat-lompat berebut anak-anak kecil, anak-anak seukuran SD, SMP gitu. Mereka begitu ngefans dan ingin bersuap foto, ingin duduk bareng, mengabadikan kebersamaan. Bahkan saya dengar mereka banyak yang kecewa. Ada anak-anak kecil waktu itu SD perempuan, dia ngobrol sambil haheho karena capek dia ngejar-ngejar Kang Deddy Mulyadi waktu itu. Dia mengeluh kecewa karena dia tidak dapat menembus barisan begitu lautan manusia berjejal untuk merapat dan mendekat kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah,
Yang di Cipatat itu yang luar biasa adalah yaitu berjubel ya, banyak yang dagang walaupun lapangnya agak becek karena waktu itu hujan, tetapi juga ada inisiatif dari panitia ya, pakai taira gaji itu untuk meminimalisir, tetapi beceknya lapangan tidak menggenang air seperti waktu di Karangnunggal Tasikmalaya ya, sehingga kemudian acara tetap khidmat dan ramai. Nah, saya memperhatikan bahwa inilah pidato, salah satu pidato terbaik Kang Deddy Mulyadi juga ada di situ gitu. Dia membahas banyak hal, mulai dari bagaimana ia mengkritik tentang, bukan mengkritik ya, autokritik. Jadi dia ketika ngomong bukan berarti ke orang, dia mengkritik tentang dirinya dan masyarakat Sunda secara umum, bahwa diantaranya ketika ada perumahan, orang Sunda itu mulai hilang. Kemudian ada beberapa ajaran-ajaran yang mulai ditinggalkan, termasuk ia juga membahas satu babasaan kearifan lokal, yaitu tentang cing caring cing pageh kancing set saring set pageh iket. Dia mendambakan satu kondisi kehidupan masyarakat Sunda yang misalnya rumahnya dia punya jendela dari sebelah timur, kemudian juga punya jendela dari sebelah barat, dan juga jendela itu menjadi parameter. Misalnya gini, anak tidur, oh jendelanya udah jam 8 belum buka nih, kenapa? Nanti kan orang tua bisa bertanya, itu menjadi parameter. Jendela anak belum buka menjadi parameter orang tua untuk respect terhadap anaknya, mungkin punya masalah atau dia sakit sehingga tidurnya sampai siang, atau dia punya problem. Ini yang luar biasa yang menurut saya tidak dikaji oleh para budayawan yang lain gitu. Kayak Butet aja kan hanya head speech ya, jadi mengeluarkan kata-kata yang atau gagasan yang tidak original dan tidak substansial kan gitu. Itu budayawan. Tapi Kang Deddy hal-hal sepele sederhana dan ada dalam satu komunitas masyarakat Sunda umpamanya, dia mencoba untuk mempelajari seluruh hal-hal remeh-temeh kehidupan orang Sunda itu menjadi syarat nilai. Tadi jendela, kemudian kalau jendela dari barat itu kan sore itu matahari itu meredup dan tenggelam di ufuk barat ya. Kalau misalnya anak perempuan belum pulang kan itu menjadi parameter. Orang-orang tuh harus ngampi, kata Kang Deddy. Bahkan dulu pernah sempat di Purwakarta itu dijadikan gerakan bahwa maghrib itu waktu ngampi tidak boleh ada anak yang berkeliaran, tetapi harus masuk yang cowok itu di masjid, di tajuk gitu, di langgar, di tempat-tempat pengajian. Tidak boleh menyetel TV sampai isya gitu. Itu Kang Deddy Mulyadi pernah menerapkan itu ketika beliau menjabat sebagai seorang Bupati Purwakarta. Nah, kebetulan saya juga tadi saya teringat bahwa cing caring cing pageh kancing juga menjadi simbol atau parameter kehormatan seorang wanita. Menurut Kang Deddy, kalau kancingnya belum lepas itu kebaya, kan perempuan Sunda itu memakai kebaya. Kancing itu diantaranya sebagai simbol kuatnya orang Sunda itu menjaga tentang harkat martabat dan kehormatan dirinya gitu. Tidak dimurah mareh lah, cek lagu Dul Sumbang makan gitu. Ketika Dul Sumbang membahas lagu Ema itu kan tidak dimurah mareh gitu. Artinya, tapi ketika coplok 1 berarti itu udah pacaran kan. Ketika coplok 2 udah punya anak atau hamil. Ketika tidak ada kancingnya sama sekali, bahkan Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa itu ya sudah jadi jablay gitu. Artinya kancingnya sudah longgar dan tidak punya kancing lagi, tidak punya pengikat, tidak punya penutup gitu untuk menjaga integritas dan marwah hidupnya seorang perempuan salah satunya. Nah, di sini juga saya ada buku nih. Ini sekalian ya kita ngobrol bahwa ketika kemarin Kang Deddy membahas secara detail di Safari Budaya Kang Deddy Mulyadi yang digelar di Cipatat, Bandung Barat itu, dan dia membahas salah satu cing carincing, ini ada buku beliau juga gitu. Kebetulan tadi saya lagi beres-beres buku di rumah. Wah, ini keren bagi saya. Ini bukunya itu ditulis sama ini Dr. Endang Kasupardi MPD sama Undang Sudrajat MSI. Ini bukunya tentang
cing caring cing pageuh kancing, set saring set pageuh iket. Nah, kancing itu menjadi identitas kehormatan wanita, sementara set saring set menjadi identitas dan kehormatan lelaki, bagaimana kepalanya diikat, otaknya, pikirannya, gagasannya, ide besarnya itu kemudian disatu padukan, dikuatkan, dikokohkan, disolidkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, buku ini lumayan tebal, saya sudah berkali-kali membaca buku ini, tapi keren sekali isinya, yaitu tadi tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kemarin ya. Dia mencoba untuk mengguar bagaimana kehormatan seorang perempuan, salah satunya ketika dia berpidato dalam safari budayanya ya. Ini buku ini banyak lah yang komen. Ada dari HW Setiawan, seorang budayawan nih dari Tasikmalaya ya. Ya, ini contohnya nih menurut HW. Buku ini kemudian mendapatkan kesan ada tendensi pemimpin yang juga seorang pemikir. Di dalamnya ada filosofis, ada upaya menyampaikan perenungan filsafat yang berpijak pada apa yang diyakini sebagai lingkungan budaya Sunda. Metodenya sederhana, penulis merefleksikan pada soal-soal mendasar menurut pertimbangan penulis. Jadi buku ini ditulis, dibukukan oleh Dr. Undang, tetapi sebetulnya gagasannya adalah gagasan urean yang selalu menjadi bahan pidato Kang Deddy Mulyadi ya. Menjadi istilah atau paribasa yang selalu dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini bukunya ada juga nih ilustrasi gambar ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta ya. Dia selalu sigap gitu, selalu bersemangat, selalu energik ya, sampai sekarang lah gitu. Mana ada pemimpin Kang Deddy Mulyadi kayaknya jarang sakit deh. Dia selalu ya, bayangin tadi malam saja kan di mana? Tadi malam di Pleret kita. Jalan ke Pleret itu, Desa Liung Gunung itu tadi luar biasa ya. Batu-batu, tanah-tanah. Kemudian ya bukan jalan hot mix gitu, tapi Kang Deddy Mulyadi luar biasa, selalu fit, selalu firm gitu. Kemudian di buku ini yaitu tadi cing caring cingnya itu disingkat menjadi CCPK SSPI gitu. Ini adalah disebut oleh Kang Undang itu sebagai buah pemikiran Kang Deddy Mulyadi ya. Buku ini tentu bisa dibahas di lain waktu secara detail ya, tetapi intinya juga dia Kang Deddy Mulyadi membahas misalnya ini dua gender ya, bagaimana lelaki, karena lelaki disimbolkan tadi dengan ikat, kemudian perempuan disimbolkan dengan kancing, bahwa salah satunya bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu melihat bahwa Sunda itu begitu melihat soal-soal yang feminin gitu, yang lembut gitu. Bahkan untuk menyebut tentang Tuhan saja di dalam Sunda, di dalam buku ini dibahas oleh pikiran-pikiran Kang Deddy Mulyadi itu disebut Sunan Ambu gitu. Sunan Ambu itu ya Tuhan, ya Pangeran gitu, ya Gusti Allah. Nah ini feminim banget gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya di sini juga bagaimana lelaki yang harus bersikap. Sikap yang harus terwujud pada seorang laki-laki, yaitu lalaki langit, lalanang jagat, adalah sikap cerdas dalam menghadapi suatu masalah, sikap bertanggung jawab, sikap menerima kalah menang, sikap mewujudkan cara berpikir yang layak dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah sikap seorang laki-laki. Itu ya, seorang laki-laki akan dihormati orang lain jika mampu menunjukkan sikap jantan, melong kakak jauhna, lengkah sapanjangna, jadi lalaki kudu boga ciri meh boga harga diri, leungit ciri leungit harga diri. Oh gitu ya, jadi kudu wani, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seorang laki-laki harus mewujudkan perilaku kesatria, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Lelaki ulah
ngeplek jawer ngandang jangjang gitu ya. Kemudian sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang perempuan. Nih kebalikannya, kan tadi ada soal kancing ya. Sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang perempuan baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, dan cara merias diri memiliki perbedaan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan semata-mata karena perbedaan fisik, tetapi perempuan memiliki pertumbuhan dan kematangan yang berbeda karena unsur jenis kelamin dan peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat dalam hidupnya. Perempuan dalam ucapan perbuatan hirup kudu dimimitian tina alif. Pengertian ini bagi perempuan dalam bersikap harus sesuai dengan aturan dan langkah-langkah kehidupan. Kapan dimulai, bagaimana memprosesnya, dan tahu waktu untuk mengakhirinya. Peran sikap bagi seorang perempuan tidak meloncat-loncat dari awal kemudian akhir-akhir karena ia harus melengkapi sikapnya sesuai langkah yang belum atau yang terlewatkan. Perempuan harus bertahap dalam melakukan setiap permasalahan yang memerlukan sikap sebagai seorang perempuan. Ngabedong tina tonggo, ngabengket tina beteng. Sikap perempuan dalam mengurus rumah tangga merupakan cara hidup agar keluarga tetap stabil hirup dina adeg-adegna. Kestabilan keluarga dibangun dengan kekuatan sikap sebagai pondasi rumah tangga. Perempuan pada kenyataan ini menjadi manajer keluarga ketika tujuan ditentukan secara bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Itu sudah disampaikan kemarin oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan menurut Kang Deddy Mulyadi itu ada wilayah-wilayah ya di rumah itu. Misalnya bagian teras, kemudian bagian dapur itu penguasa dapur itu adalah ibu-ibu gitu. Loba kudu nyesa, saeutik kudu mahi. Ini konsep yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Karena memang perempuan menjadi manajer di dalam rumah tangga yang harus mengelola, mengatur rezeki atau nafkah yang didapat oleh seorang suami untuk mengurus anak-anaknya supaya anak-anaknya pendidikannya terjamin, kesehatan keluarga terjamin, kemudian kebutuhan sandang pangan papanannya terjamin. Nah, itulah kunci bagaimana Kang Deddy Mulyadi membangun satu konsep formulasi watak sejati seorang lelaki dan wanita Sunda yang seutuhnya gitu. Ini menurut saya keren sekali. Jadi kenapa saya ulas apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi waktu di Cipatat Bandung ini, karena ini substansial gitu. Ada korelasinya dengan buku-buku Kang Deddy Mulyadi yang sering saya pelajari. Saya dengar pidato Kang Deddy nggak bahas kancing. Oh iya, Kang Deddy Mulyadi juga saya pernah membaca buku-bukunya tentang konsep ini gitu. Adapun tadi malam itu di Kecamatan Pleret ya, tepatnya di Desa Liung Gunung, Kang Deddy Mulyadi sama bicara bagaimana kan di daerah sana daerah tambang ya. Kang Deddy Mulyadi ingin bahwa gunung-gunung itu penuh dengan pepohonan gitu. Kemudian juga ia ingin menuntaskan jalan-jalan yang pada rusak dan lain-lain, yang kadang manusia itu mengeksploitasi alam atas nama ekonomi tetapi tidak mengindahkan tentang ekologi, tentang ekosistem, tentang kehidupan makhluk-makhluk yang lain gitu. Maka bencana kadang melanda kita datang tiba-tiba karena kita abai, kita tidak pernah memiliki respect terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, Kang Deddy Mulyadi semalam bicara tentang itu ya, tentang bagaimana itu kan daerah tambang itu daerah sana. Kemudian bagaimana dia mengajak seluruh elemen masyarakat juga untuk bersatu padu menggunakan dalam sistem, dalam penentuan politik itu bukan kata tokoh. Nah ini agak sensitif sedikit karena memang kita melihat ada beberapa elemen atau ya beberapa tokoh di Purwakarta yang dulu datangnya dari Kecamatan Pleret ya, yang selalu frontal dan menghujat Kang Deddy Mulyadi dalam melakukan perjalanan kebudayaan menata kota, ngurus lembur nata kota Purwakarta istimewa gitu kan. Dan itu kadang tidak produktif gitu. Mereka mengatasnamakan ideologi tertentu, agama tertentu, sehingga kemudian Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa ini harus diluruskan gitu. Bahwa masyarakat untuk menentukan masa depannya itu harus lahir dari pemikiran yang cerdas, yang bersih, yang bening, kemudian dari dalam jiwa dan hati yang suci gitu, bukan atas dasar
beberapa elemen tokoh yang kadang menghasut tidak produktif gitu. Ini barangkali ulasan saya nih. Kita ada di De Castello, ada di Subang. Ini kita sambil nunggu, sambil saya mempelajari buku, membaca, kemudian menonton kembali, merefleksikan apa yang dipidatokan oleh Kang Deddy Mulyadi. Rupanya luar biasa untuk memantik seluruh masyarakat punya kesadaran penuh dan merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu, terima kasih. Sekali lagi, mohon dukungan, di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.